Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang penelitian saya di S3. Fokus penelitian saya terkait dengan environmental and social valuations. Oke, mungkin kita akan mulai langsung ke eh, judul dari penelitian saya. Judul penelitian saya adalah Shifting Cultivations, Palm Oil Plantations and Indirect Deforestation, a Study on Dusun Tonggong, Parindu, West Kalimantan, Indonesia. Kebetulan sebagian besar penelitian saya lakukan di wilayah Kalimantan Barat. Saya sudah melakukan ini selama 7 tahun, dari saya S2 sampai saya lulus S3. Oke, langsung saja. Penelitian ini sudah saya publish di Journal of Sustainable Forestry bersama juga dengan rekan-rekan saya, ada Faris Salman, Prof. Akei Samori, dan Prof. Ukan Sukoco Abdullah. Oke, kita akan mulai dari perkenalan mengenai the issue of forest degradation. Jadi kalau kita berbicara mengenai kelapa sawit, itu selalu erat kaitannya dengan yang namanya deforestasi gitu. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran kelapa sawit juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Studi di national level menunjukkan bahwa 52 sampai 79% terkait dengan perkembangan kelapa sawit itu merubah hutan di Indonesia. Kemudian secara spesifik di Kalimantan sendiri persentasenya lebih besar, yaitu sekitar 89 sampai 90%. Oke, kondisi ini tentu membuat banyak pihak mulai concern terhadap perkembangan industri kelapa sawit. Dari mulai multinational retailers, consumer goods company, dan juga palm oil producers itu mulai berlomba-lomba atau mulai berusaha untuk mengurangi impact dari adanya industri kelapa sawit ini terhadap deforestation. Ini juga sejalan dengan upaya dari pemerintah di mana pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mensuspend land clearing palm oil terhadap hutan. Oke. Upaya ini tentu memberikan impact yang positif, tapi ternyata upaya untuk zero deforestation itu ada challenge lain yang harus kita hadapi, yaitu salah satu impact-nya adalah increasing number of subsistence plantation area, di mana biasanya itu digunakan oleh local community untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Dan ini menyebabkan indirect deforestation. Oke, next. Oke, ini adalah pertanyaan penelitian saya. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah hutan masih akan tetap ada kaitannya dengan indirect deforestation. Jadi informasi ini penting untuk policymaker untuk kemudian mencegah terjadinya unintended konsekuensi dari deforestation prevention policy. Dan secara jangka panjang ini juga membantu untuk mencapai sustainable forestry, di mana local community bisa hidup secara harmonis dengan alam dan juga memaintain well-being mereka. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaannya, tentu kita perlu menyampaikan persepsi terkait dengan deforestation dan indirect deforestation. Jadi kalau kita berbicara mengenai deforestation, maka definisinya akan cukup banyak, tapi di dalam penelitian ini tentu saya mengkerucutkan dari berbagai macam literatur. Kemudian saya simpulkan bahwa deforestasi itu adalah sebuah perubahan dari land use change dari hutan ke non-hutan. Kemudian jika kita berbicara mengenai indirect deforestation, maka point of view-nya di sini kita berbicara mengenai industri kelapa sawit, di mana kemudian kelapa sawit memberikan pressure terhadap lahan sehingga terjadi yang disebut dengan indirect deforestation. Oke, next. Oke, indirect deforestation di Indonesia itu proporsi dari perkebunan kelapa sawit baru yang menggantikan hutan atau direct deforestation itu
declining seiring tadi sudah adanya upaya dari perusahaan maupun dari pihak pemerintah untuk mencegah perkebunan kelapa sawit merambah hutan. Jadi di tahun 1995 sampai 2000 itu menurun dari 53% hingga ke 18% di 2010 ke 2015. Namun demikian, kemudian proportion dari perkebunan kelapa sawit baru yang kemudian menggantikan non-forest area itu termasuk di dalamnya adalah local community subsistence plantations itu meningkat dari tahun 1995 ke 2000 itu 22,1%, ke 2010 ke 2015 itu jadi 37,9%. Jadi menurut Rouse and Gibbs, mereka menjelaskan bahwa indirect deforestation ini bisa terjadi karena adanya displacement of deforestation between commodity. Jadi ketika komoditinya shifting, maka ada kemungkinan indirect deforestation itu terjadi. Oke, next. Oke, setelah tadi kita memahami mengenai deforestation dan indirect deforestation dalam konteks penelitian ini, maka kita juga perlu untuk memahami mengenai bagaimana kemudian orang-orang lokal ini membuat sebuah keputusan atau farmers decision making. Ada dua faktor yang mempengaruhi farmers decision making, yaitu internal dan external factor. Di internal factor kita punya ability dan willingness, di mana ability ini kaitannya erat dengan kalau kita bicara mengenai economic capital atau financial capital, terus kemudian berbicara mengenai jumlah lahan yang dimiliki, kemudian berbicara mengenai tenaga kerja dari sebuah keluarga atau jumlah tenaga produktif dalam satu keluarga, terus kemudian berbicara mengenai ketersediaan lahan, itu semua terkait dengan ability. Dan ability ini tentu membentuk options dari local farmer. Kemudian yang kedua, kita berbicara mengenai willingness. Willingness ini pada umumnya kita berkaitan dengan community value atau intentions. Jadi bisa diterjemahkan sebagai culture dari sebuah komunitas. Atau kita bisa jelaskan sebagai preferensi orang lokal untuk memilih options yang mereka miliki. Oke, kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi, maka saya menggunakan dua metodologi. Yang pertama adalah geospatial analysis, di mana di dalam geospatial analysis saya menggunakan Geographic Information System atau GIS, di mana menurut studi itu GIS merupakan sebuah tools yang efektif untuk mendeteksi dan menganalisis land cover di sebagian area dan tentu juga dengan perubahannya. Kemudian yang kedua terkait dengan agent based modeling. Jadi ABM ini basically develop for local case study. Jadi di mana penggunaannya biasanya mensimulasikan perubahan alih fungsi lahan dengan variasi setiap keputusan individu dan actions-nya. Oke, kalau kita menggunakan agent based modeling tentu kita perlu mensimplifikasi kira-kira keputusan apa saja yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi dalam penelitian ini tentu saya modified dari Valbuena et al. Ada 3 jenis masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat konvensional, di mana kita sebut agents masyarakat, di mana mereka ingin tetap melakukan peladangan dan mereka tidak ingin untuk expand ke kelapa sawit. Kemudian yang kedua adalah diversifier, di mana masyarakat ingin expand kelapa sawit, tapi meninggalkan peladangannya atau shifting cultivationsnya. Terus kemudian yang ketiga adalah expansionist diversifier, di mana ini adalah kombinasi dari keduanya, di mana masyarakat ingin mengembangkan kelapa sawit, tapi juga tetap ingin mempertahankan ladangnya. Jadi kita punya 3 agent typology, yang pertama adalah konvensional, yang kedua adalah diversifier, dan yang ketiga adalah expansionist diversifier. Dan ketiga agent typology ini nanti akan digunakan dalam analisis agent based modeling. Oke, yang kedua adalah kita perlu membuat sebuah asumsi dalam sebuah model. Tentu yang asumsi itu berdasarkan dari data-data yang kita dapatkan di lapangan dan juga secondary data yang kita dapatkan juga di lapangan. Oke.
Untuk dalam kasus ini, untuk villagers-nya, untuk penduduknya, population growth-nya itu berdasarkan data BPS sekitar 3% per tahunnya. Kemudian untuk kondisi aktualnya itu biasanya penduduk di antara 25 tahun itu akan menikah dan biasanya mereka akan membangun rumahnya sendiri. Kemudian untuk produktif villagers-nya atau umur produktifnya dari masyarakat itu kisaran 20 sampai 60 tahun. Dan ladang sendiri bisa berubah menjadi kelapa sawit. Jadi setiap angka genap uh, dari labor itu biasanya akan menambah perkebunan kelapa sawit sebanyak 2 hektar dan akan meningkatkan 1 hektar untuk ladang, di mana ladang itu kemudian berganti menjadi kelapa sawit. Oke. Untuk land use pattern-nya, jadi untuk total area Parindo sendiri sebenarnya 1.400 hektar, ini berdasarkan interview. Kemudian untuk area produksinya itu 800 hektar dan area kelapa sawitnya 170 hektar, di mana conservation areanya 30 hektar. Yang dimaksud dengan conservation area di sini adalah di mana masyarakat menganggap bahwa hutannya merupakan hutan yang perlu mereka proteksi atau kita kenal dengan hutan adat. Dan biasanya setelah palm oil itu sampai di umur 22 tahun, maka palm oil akan diasumsikan akan stop produksi dan akan ditebang. Oke. Untuk finansial aspeknya di kelapa sawit, jadi kita asumsikan bahwa setiap household itu akan mendapatkan pinjaman sebesar 10 juta dalam satu period dari palm oilnya, artinya bisa sampai 35 tahun. Oke, kemudian untuk revenue untuk kelapa sawitnya, jadi kalau kelapa sawit di umur 0 sampai 3 tahun itu tidak akan dapat pendapatan karena memang buahnya juga belum bisa dipanen. Kemudian di tahun keempat dan keenam baru kemudian mendapatkan revenue. Jadi kalau kita hitung akumulatif per tahunnya mungkin per household akan dapat 22 juta. Kemudian di umur 7 sampai 20 tahun ini adalah umur puncaknya kelapa sawit, itu biasanya per household-nya akan dapat per years-nya sekitar 40 juta rupiah. Untuk production cost-nya, artinya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk kemudian perawatan kelapa sawitnya, baik itu pupuk ataupun kemudian trimming dan lain sebagainya. Di tahun keempat dan keenam itu akan baru muncul production cost-nya sekitar 29 juta per tahun. Itu untuk satu household. Kemudian 7 sampai 20 tahun meningkat angka production cost-nya sekitar 34 juta per year. Kemudian untuk financial aspek di ladangnya, itu setiap household akan dapat pendapatan untuk ladang sekitar 23 juta per tahun. Ini adalah asumsi yang dibuat ketika saya dan teman-teman menjalankan agent based modeling, mensimulasikan agent based modeling. Jadi nanti agent based modeling ini akan berproses atau akan bergerak sesuai dengan asumsi yang dibuat oleh atau asumsi yang kemudian disiapkan oleh kami. Next, ini adalah hasil dari GIS analisisnya. Jadi bisa kita lihat di tahun 1990 itu belum ada kelapa sawit. Jadi sebagian besar digunakan sebagai mixed agriculture, which is itu kita juga asumsikan itu adalah ladang. Kemudian di tahun 2000-an kelapa sawit mulai muncul dan keberadaannya mulai sedikit demi sedikit menggantikan juga mixed agriculture, mixed agroforestry kemudian juga tergantikan. Di tahun 2010 ini semakin gencar kelapa sawit penetrasinya. Kemudian keberadaan kelapa sawit ini benar-benar hampir menggantikan mixed agriculture. Dan yang terakhir di 2018 itu kita bisa lihat bahwa kemudian kelapa sawit sudah cukup dominan di sini, tapi juga kemudian masih tetap ada mixed agriculture. Dan wilayah secondary forestnya mulai semakin terdesak. Dan kita juga bisa lihat di mana di tahun 2018 ini mixed agriculture-nya mulai terpinggirkan. Kita lihat agak di luar wilayah kelapa sawit atau semakin menjauh dari wilayah pedesaan. Oke.
Berdasarkan GIS analysis, di mana pada tahun 1990 sampai tahun 2018 itu secondary forest yang berubah menjadi ladang sebesar 189,74 hektar, dan untuk kelapa sawit sendiri sekitar 78,25 hektar. Meanwhile, untuk secondary forest due to indirect deforestation, jadi juga dalam prosesnya di tahun 1990 ke 2018 itu juga ada indirect deforestation itu sebesar 149,16%. Jadi pengertiannya sama, bahwa kemudian indirect deforestation ini terjadi karena penetrasi dari kelapa sawit, di mana kelapa sawit menggantikan lahan yang dalam tanda kutip unproduktif, padahal mungkin bisa kita asumsikan lahan tersebut merupakan lahan yang diistirahatkan oleh penduduknya, karena memang untuk shifting cultivation rotasinya itu sekitar untuk saat ini 5 tahun, untuk waktu-waktu yang lalu atau di masa lampau masa rotasinya sebenarnya panjang 30 tahun, tapi karena ada desakan populasi yang semakin meningkat dan lahan juga semakin terbatas, maka rotasi semakin pendek gitu ya. Nah, tadi ketika rotasi itu ada namanya disebut masa bera. Masa bera itu di mana lahannya memang tidak produktif. Yang di dalam kasus ini biasanya lahan-lahan itu tergantikan oleh kelapa sawit dan lahan ladangnya berpindah ke wilayah secondary forest. Oke, ini untuk hasil dari ABM-nya. Ini simulasi dari semua asumsi yang kita buat tadi. Jadi ini adalah poin pertama di mana kita mensimulasikan jika semua masyarakat adalah masyarakat yang ekspansionis, yang artinya mereka akan mengganti ladangnya semua menjadi kelapa sawit. Jadi kita lihat ada tick variable-nya. Tick variable itu tahunnya, jadi kita asumsikan selama 40 tahun bagaimana kondisi hutannya. Kemudian yang ekspansionis kita buat 100% masyarakatnya adalah masyarakat yang ekspansionis. Hasilnya adalah kita bisa lihat bahwa dalam waktu 40 tahun itu 407 hektar itu menghilang, yang artinya 43% dari total area dari secondary forest di tahun 2018 itu menghilang. Ini artinya rate dari forest loss-nya sekitar 1,1%. Tapi dari finansial aspek kita bisa lihat bahwa masyarakat selama 40 tahun akan mendapatkan nilai rupiah sebesar 105 miliar. Ini yang didapatkan masyarakat apabila mereka menjadi masyarakat yang ekspansionis, yang artinya mereka memilih menanam kelapa sawit dibanding kemudian meninggalkan perladangannya. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara mengenai masyarakat yang di tengah-tengah, yang artinya mereka mengkombinasikan antara perladangan dan juga kelapa sawit. Jadi kita sama asumsinya 40 tahun, kemudian kita asumsikan 50 orang menjadi masyarakat yang melakukan perladangan berpindah juga melakukan perkebunan kelapa sawit. Hasilnya, maka kita bisa lihat hutan yang hilang yaitu sebesar selama 40 tahun itu sebesar 306 hektar, di mana kalau kita persentasekan itu adalah 31% dari total secondary forest di tahun 2018. Yang kalau kita kemudian estimasikan kembali, rate dari deforestation-nya itu sekitar 0,8% per years-nya. Tapi di luar itu, masyarakat akan mendapatkan nilai sebesar 87,3 miliar selama 40 tahun. Nilainya lebih kecil daripada nilai apabila masyarakat menanam kelapa sawit seutuhnya. Oke, next, ini yang kemudian adalah gimana kalau seandainya masyarakat memilih hanya berladang, jadi mereka menolak keadaan kelapa sawit. Maka waktunya tetap di 40 tahun dan masyarakatnya konservasionis semua, yang artinya mereka hanya menanam perladangan tanpa ada kelapa sawit. Oke, hasilnya adalah forestnya akan decrease sebesar 213 hektar selama 40 tahun, yang artinya 18% from total secondary forest area. Ini jauh lebih kecil daripada dua kegiatan tadi.
eh, dan rate dari forest degradation-nya adalah 0,5%. Jadi dilihat dari financial aspeknya tentu ini yang paling kecil, selama 40 tahun masyarakat hanya mendapatkan 80,7 miliar rupiah. Oke, ini adalah actual conditions-nya, di mana sebenarnya untuk masyarakat di wilayah Dusun Tonggong, mereka memilih untuk menjadi masyarakat yang expansionist, diversified expansionist, yang artinya mereka mengkombinasikan kelapa sawit dan ladang secara bersamaan. Jadi kalau kita lihat selama 40 tahun ke depan, forest loss-nya sekitar 31%, tapi mereka mendapatkan nilai ekonomi sebesar 87,3 miliar. Yang tentunya ini lebih kecil apabila mereka memutuskan untuk merubah semua lahannya menjadi kelapa sawit, dan lebih besar apabila masyarakat memutuskan untuk hanya berladang. Oke, kita akan mulai diskusinya. Ada perubahan paradigma dari masyarakat ketika kelapa sawit ini masuk ke wilayah mereka, di mana saat ini mereka memutuskan untuk mengkombinasikan agriculture system mereka dengan perkebunan kelapa sawit. Dan ini juga tentu ada kaitannya dengan program yang dilakukan oleh perusahaan, di mana mereka menggunakan sistem plasma inti. Perusahaan akan memberikan modal terkait dengan bibit dan lain sebagainya kepada masyarakat untuk menanam kelapa sawit, dan setiap masyarakat biasanya mendapatkan 2 hektar kelapa sawit. Tentu hal ini menjadi sebuah pemicu di mana terjadinya indirect deforestation. Di mana kalau misalnya seandainya kita tidak aware terhadap indirect deforestation ini, maka mereka akan kehilangan secondary forest-nya, yang artinya mereka juga akan kehilangan salah satu sumber pemasukan mereka. Dan tentu ini akan menjadi sebuah bencana buat masyarakat sekitar, karena mereka akan lose their basic survival needs, yang artinya biasanya mereka memenuhi subsistence-nya dari ladang. Saat ini mereka harus depending a lot sama marketnya atau pasar, dan ini membuat mereka menjadi vulnerable. Oke. Tentu income diversification merupakan sebuah pilihan yang realistis, dan ini juga diamini oleh Ehrlich. Oke, kita sekarang berbicara mengenai diversifier konvensional dan expansionist diversifier. Apabila kemudian masyarakat memutuskan untuk menjadi diversifying community, dan ini tentu akan meningkatkan perekonomian mereka secara signifikan. Tapi kemudian secara ekologis, almost half an existing secondary forest itu akan hilang selama 40 tahun. Terus kemudian kalau kita berbicara mengenai konvensional, secara ekologi, praktek berladang ini mungkin lebih ramah lingkungan dibanding dengan perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi kalau kaitannya dengan deforestation, angkanya jauh lebih kecil dibanding diversifier. Dan sayangnya jika kemudian masyarakat memutuskan untuk menjadi masyarakat konvensional, mereka tidak akan banyak berkembang secara ekonomi, di mana penghasilan yang mereka dapat mungkin jauh lebih kecil dibanding mereka memilih untuk menjadi masyarakat yang diversifier. Next, untuk masyarakat Dusun Tonggong, mereka sebenarnya seperti yang saya sudah bilang, bahwa mereka memilih menjadi masyarakat yang expansionist diversifying, di mana pilihan ini merupakan pilihan yang realistis. Mereka tidak ingin bergantung hanya pada satu komoditi, tapi dari banyak komoditas, yang artinya mereka mendiversifikasi income mereka gitu. Jadi ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Darmawan. Jadi datangnya kelapa sawit itu bukan menjadi satu-satunya faktor yang menjadi kontributor dari perkembangan ekonomi di wilayah rural area. Darmawan juga menjelaskan bahwa pada umumnya masyarakat
tetap ikut dalam perkembangan atau membuat perkebunan kelapa sawit untuk menambah additional income mereka atau menambah sumber income mereka. Ya, next. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kemudian masyarakat di daerah Dusun Tonggong ini memilih untuk menjadi expansionist diversifying. Jadi praktek ladang ini merupakan sebuah praktek adaptasi di mana mereka ingin survive dengan membuat ladang ini menjadi sebuah budaya buat mereka gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ladang ini adalah warisan budaya yang perlu mereka pertahankan. Namun demikian, cara berpikir ini sebenarnya muncul dari kejadian pada tahun 1998 di mana harga karet pada saat itu turun dan sebelum itu masyarakat depending a lot sama karet di mana kemudian ketika turun mereka sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan income. Maka dari itu mereka kemudian merevisi culture-nya dan mereka menganggap ladang ini harus tetap dipertahankan supaya mereka tetap bisa survive. Oke. Masyarakat menganggap bahwa ketika mereka hanya depending pada satu komoditas, ini akan membuat mereka menjadi fragile. Karena apabila misalnya kita berbicara mengenai komoditi kelapa sawit, itu seringkali mereka harus bergantung pada global political economy, di mana harganya sangat fluktuatif, kadang bisa sangat mahal, kadang bisa sangat murah, gitu ya. Dan market demand juga uncertain, dan ini bisa membuat mereka hancur di masa yang akan datang. Nah, untuk menghindari kejadian ini, maka mereka sangat sadar bahwa pentingnya income diversification untuk kepentingan ekonomi yang sustainable. Oke. Untuk mereduksi efek dari indirect deforestation, kita punya 3. Yang pertama adalah kita mendevelop perkebunan kelapa sawit baru di lahan yang sama, di mana praktik ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh banyak pihak, gitu ya. Yang artinya mereka tidak membutuhkan lahan yang baru. Kemudian yang kedua juga kita bisa mengoptimalisasikan palm oil agroforestry system, di mana sebenarnya palm oil agroforestry ini masih dalam proses penelitian apakah kemudian bisa berproduksi dengan optimal atau tidak gitu. Tapi ini bisa kemudian dipertimbangkan, di mana menurut Abdullah itu agroforestry bisa memberikan food security dan sovereignty, terutama di wilayah rural community. Kemudian yang penting adalah mengenai communal management of palm oil plantations. Jadi kita harus bisa merubah atau kami menyarankan bahwa untuk palm oil di-manage secara komunal. Ini sangat esensial untuk improve community welfare, especially buat lokasi di wilayah rural area. Ya, menurut Powell juga communal ownership ini termasuk praktik yang environmental friendly dan daripada private ownership, because every individual involved must obey the collective rules gitu. Nah, tapi kemudian ketika kita bicara communal ownership, maka menurut Hardin ada yang disebut dengan tragedy of the commons. Ini menjadi tantangan selanjutnya. Tapi tragedy of the commons ini menurut Hardin menurut Ostrom itu bisa dicegah dengan adanya sebuah kesepakatan di mana sebenarnya kalau kita berbicara mengenai masyarakat lokal, untuk communal management ini bukan barang baru. Untuk masyarakat lokal pada umumnya mereka memiliki sebuah kesepakatan bersama atau sering kita sebut dengan aturan adat gitu ya. Dan tentu itu yang membuat kami optimis bahwa communal management ini bisa menjadi sebuah alternatif yang cukup bisa dipertimbangkan untuk mencegah atau mengurangi indirect deforestation.
Tentu ini butuh penelitian lebih lanjut dan tidak bisa serta-merta kita bilang bahwa communal management ini bisa efektif di setiap tempat. Oke, kesimpulannya bahwa sebenarnya ketika kita berbicara mengenai Zero Deforestation Pledge atau upaya untuk mengurangi deforestasi itu ada kemungkinan bisa memberikan impact terhadap indirect deforestation. Jadi uncontrolled indirect deforestation ini bisa memberikan lack of land to grow plants dan support terhadap people daily needs. Dan tentu yang ketiga adalah kita perlu untuk memberikan alternatif untuk mereduksi indirect deforestation karena yang tadi sudah kita bahas. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, tapi saya akan sangat terbuka jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi. Tentu ini juga untuk perkembangan keilmuan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.